Di Indonesia kita hidup dengan cukup banyak perbedaan mulai dari suku, budaya, dan juga agama. Namun apakah semua itu merupakan sebuah penghalang bagi kita untuk saling menghargai dan menjalin hubungan yang baik? Pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa orang dengan agama yang berbeda-beda dan mendengarkan pandangan mereka terkait dengan kerukunan antara umat beragama serta bagaimana sikap kita untuk menanamkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung kita simak wawancaranya. Ya, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik ya. Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya gotong royong, toleransi dan saling menghormati yang menjadi modal penting dalam menjaga persatuan. Jika dinilai dari skala 10 sampai 100, saya mungkin bisa kasihnya dari 80. Karena memang masih terdapat beberapa tantangan seperti perbedaan pandangan, konflik sosial, atau kasus intoleransi di beberapa daerah. Namun, secara keseluruhan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alami, dengan damai. Hubungan antara umat agama saya dan juga dengan agama lainnya juga umumnya berlangsung secara harmonis dan juga melalui kerjasama sosial, pendidikan, dan juga kegiatan kemasyarakatan. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan cukup baik. Jika dinilai dalam skala 10-100, saya menilai kerukunan beragama di Indonesia berada pada angka sekitar 80. Karena masyarakat dari berbagai agama pada umumnya mampu hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Indonesia merupakan negara yang berjemur dengan berbagai agama, suku, dan budaya yang hidup bersama dalam keberagaman. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti intoleransi, prasangka, sikap inklusif, serta konflik yang dipicu oleh perbedaan pemahaman agama maupun faktor sosial dan politik, masyarakat Indonesia tetap berupaya menjaga persatuan dan kerukunan. Sebagai umat Kristen, saya melihat hubungan dengan pemeluk agama lain cukup baik, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong, kegiatan sosial, dan sikap saling membantu tanpa membedakan latar belakang agama. Ayat pendukung diambil dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah berjalan cukup baik. Masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Jika dinilai dalam skala 10-100, saya akan memberikan nilai 85. Nilai ini sudah menunjukkan bahwa kerukunan sudah terjalin dengan baik, tetapi masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh umat beragama dapat hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi dan konflik. Menurut saya di Indonesia sendiri sudah cukup rukun, meskipun memang gesekan antar individu yang beragama masih cukup sering terjadi. Untuk skala saya bisa katakan di 60 ya, karena di awal tahun itu masih terjadi ketidakrukunan antar umat beragama yang konfliknya itu mengenai pembangunan tempat ibadah tapi dilarang gitu. Terus ada juga penolakannya dari daerah Jawa Barat. Dan untuk di lingkungan saya sendiri tidak pernah terjadi ketidakrukunan itu. Kalau dalam ajaran umat Buddha ya, kerukunan antar umat agama itu ya diajarkan melalui namanya sikap saling menghormati, tidak memaksakan keyakinan, dan mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup tanpa membedakan agama, suku, ataupun budaya tentunya. Beberapa ajaran yang mendukung keyakinan antara antara umat beragama antara lain itu adalah metta atau yang namanya cinta. Metta itu bisa dibilang cinta kasih ya. Jadi di umat Buddha itu diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Jadi sikap ini mendorong penghormatan dan kebaikan terhadap siapapun, termasuk mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Yang penting intinya tidak memaksakan keyakinan gitu. Dalam ajaran Buddha sendiri, seseorang dianjurkan untuk
memahami dan meyakini suatu ajaran melalui pemahaman dan pengalaman pribadi tentunya, bukan karena paksaan. Oleh karena itu, menghormati pilihan keyakinan orang lain itu menjadi nilai yang penting. Jadi di Buddha sendiri kita diajarkan bahwa manusia memiliki latar belakang yang berbeda, pikiran yang berbeda, dan juga kondisi yang tentunya pasti berbeda-beda. Tapi karena itu perbedaan hendaknya kita sikapi dengan kebiasaan dan toleransi. Dalam ajaran Kristen, kerukunan diajarkan melalui nilai kasih, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Gereja mengajarkan agar umat hidup damai, saling menghargai, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang. Kasih persaudaraan tidak hanya ditujukan kepada sesama umat Kristen, tetapi juga kepada semua manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ayat pendukung diambil dari Matius 22 ayat 39. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ajaran agama Katolik, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui perintah utama Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama karena diciptakan oleh Tuhan. Umat Katolik diajak untuk menghormati kebebasan beragama, membangun dialog dengan pemeluk agama lain, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Sikap cinta kasih, toleransi, dan persaudaraan menjadi dasar dalam menjalin hubungan dengan semua orang. Di dalam agama saya, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan secara damai, termasuk tidak memaksakan agama. Ini juga tercantum dalam salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. Kami juga diajarkan untuk saling menghormati satu sama lain dengan batasan yang cukup tegas. Itu ada di dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, untuk agamamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Kalau dalam perspektif agama Buddha, menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai luhur Buddha yang menekankan kasih sayang, toleransi, dan juga kebijaksanaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan itu seperti mengembangkan cinta kasih atau metta. Pada semua makhluk, umat Buddha diajarkan untuk memancarkan namanya kasih sayang tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Sikap ini membantu menciptakan yang namanya hubungan yang damai dan saling menghormati. Menerapkan prinsip toleransi, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah dengan tenang, menghargai hari besar dan juga tradisi keagamaan yang berbeda. Bekerjasama dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, bakti sosial, ataupun yang namanya kegiatan bermasyarakat lain tanpa memandang perbedaan agama. Jika terjadi perbedaan pendapat, menyelesaikannya dengan dialog yang baik, penuh pengertian, dan juga tanpa kekerasan. Mengedepankan kebijaksanaan serta saling mendengarkan, menjalankan nilai moral Buddha seperti tidak menyakiti makhluk lain, bersikap jujur, dan juga mengendalikan diri, seperti itu. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dapat diciptakan dengan membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan menjaga komunikasi yang baik antar umat beragama. Dialog antar agama juga penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka. Selain itu, masyarakat perlu bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, menghargai perbedaan keyakinan, serta menghindari sikap yang dapat menyinggung atau merendahkan agama orang lain. Ayat pendukung diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Suasana kehidupan beragama yang harmonis dapat diciptakan dengan membangun komunikasi yang baik, saling menghormati perbedaan, dan saling menghindari sikap yang dapat menyinggung keyakinan orang lain. Selain itu, masyarakat perlu membiasakan diri untuk bekerja sama dalam kegiatan sosial, menjaga sikap toleransi, serta menyelesaikan pendapat melalui dialog atau musyawarah. Pendidikan mengenai kebangsaan dan toleransi juga sangat penting agar generasi muda dapat hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang beragam.
itu bisa dimulai dengan saling bekerja sama ketika satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Terus juga kita bisa toleransi terhadap budaya masing-masing. Lalu juga mengenai konflik tadi itu perizinan pembukaan tempat ibadah bisa menggunakan fasilitas dialog terbuka antar pemuka agama, jadi tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar umat beragama satu sama lainnya. Lalu untuk anak-anak, kita bisa melalui program pendidikan keluarga agar ditanamkan sikap saling menghargai gitu sejak dini melalui lingkungan sekitarnya, dari ayah, dari ibunya. Kerukunan tidak lahir dari rasa kesamaan, tetapi lahir dari rasa saling menghormati satu sama lain. Bersama dalam keberagaman, kita wujudkan masyarakat yang damai dan juga bersatu. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan. Semoga wawancara ini dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, mempererat persaudaraan, dan menjadi kekuatan untuk membangun persatuan